Anak pegang aja boleh. Mau pegang ya? Hah? Pakai pegang ya? Anak pegang aja. Enggak, ini pusing anak. Oke. Ini tutup aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Itu apa ini? Alhamdulillah yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan, kesempatan dan hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini, di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, kita dapat bertemu dan berkumpul dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Kita berkumpul dan kita bertemu di atas undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-nama yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang a'zam, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya, maka Allah Jalla wa Ala akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini, di kesempatan kali ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang berbunyi, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, pada hari kiamat kelak semua mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali hanya orang-orang yang bertakwa. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasiru adawatan yaumal qiyamah. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah Jalla wa Ala akan menjadi sia-sia di hari kiamat, bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat nanti. Dan jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, tiada dunia dan tiada proyek yang sedang ditenderkan di rumah Allah pada malam hari ini sehingga kita berkumpul dan bertemu saat ini. Bahkan tiada hubungan nasab di antara kebanyakan di antara kita. Bahkan satu pun di antara jamaah tidak ada yang saya kenal kecuali baru hari ini. Tidak ada satupun di antara jamaah yang ada di hadapan saya di malam hari ini yang pernah saya kenal sebelum saya kena tunang, kecuali hari ini. Tetapi tiada keraguan dan kekhawatiran sedikit pun di hati saya ketika saya diberangkatkan ke sini. Bahkan pada malam hari ini kita berkumpul dan bertemu di rumah Allah Jalla wa Ala. Ini semata-mata jamaah yang dimuliakan Allah, lillah wa billah wa fillah. Undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan
dan konsekuensinya lah yang telah mempertemukan kita di hari ini, di malam hari ini, di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Karena sungguh tiada hubungan nasab di antara kita, tiada dunia yang akan dibagi-bagikan di malam hari ini, melainkan karena nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas manhajus salaf kita bertemu dan berkumpul saat ini. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Yarhamukallah. Di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah Jalla wa'ala. Di antara mereka, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan secara khusus saya berterima kasih setelah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, berterima kasih kepada jamaah sekalian dan khususnya panitia yang telah menjadi sebab saya dapat berkunjung ke daerah kita Natuna yang tercinta ini, yang semoga Allah Jalla wa'ala memakmurkannya dengan iman dan taqwa. Dan saya berharap kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala memberikan kepada saya keutamaan yang telah kita simak pada sebagian ayat dan hadis di atas, dan apa yang Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid, qala uridu ziyarata akhin li fi hadhihi alqaryah, qala hal min ni'matin tarubbuha alayhi, qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah, faqala inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Nabi menyebutkan bahawa ada seorang lelaki yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mengunjungi saudaranya di suatu tempat. Di tengah perjalanannya Allah Jalla wa'ala mengutus seorang malaikat kepadanya berkata, wahai fulan, hendak ke mana engkau? Dia pun menjawab, aku hendak mengunjungi saudaraku di tempat ini. Apakah kunjungan engkau ini karena suatu nikmat dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat tersebut kepadanya. Dia pun menjawab, la, sama sekali bukan. Aku pergi mengunjunginya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah, semata-mata karena lillah wa fillah wa billah. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, fa inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mencintaimu karena engkau telah mencintai hambanya karenanya. Maka semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Kita bertemu karena Allah, kita duduk sesama kita karena Allah, kita saling mengunjungi karena Allah, dan kita saling berbagi sesama kita karena Allah. Saya dari Aceh, dari tempat yang sangat jauh, tidak pernah terbesit di hati dulunya saya bisa sampai ke sini. Seperti yang saya katakan, jangankan semua jamaah, panitia pun saya tidak pernah kenal. Ya, tidak pernah kenal, tidak pernah komunikasi dan seterusnya. Tetapi tidak pernah ada kekhawatiran di dalam hati saya ketika saya diberangkatkan ke sini, akan dibawa kemana saya. Ya. Tiada hubungan nasab di antara kita.
tetapi undang-undang dasar kita lah yang telah mempertemukan kita. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Sungguh benar apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra dengan firman-Nya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menuntun, menyuruh kepada sesuatu yang lebih sempurna, kepada sesuatu yang lebih kuat, dan membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka pahala yang amat besar. Kata Al-Imam Asy-Syanqiti Al-Mufassir, salah satu dari guru Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, di dalam kitab tafsir beliau Adwaul Bayan, di bawah ayat ini kata beliau, di antara bukti firman Allah Jalla wa Ala, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, bahawa Al-Quran ini menyeru kepada sesuatu yang lebih sempurna, yang lebih kuat, yang lebih indah, di mana persaudaraan, persahabatan yang dibangun di atas nilai-nilai Al-Quranul Karim jauh lebih kuat, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih indah ketimbang persaudaraan dan hubungan yang dibangun di atas nasab belaka atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, agar pertemuan dan perkumpulan kita di malam ini di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini semakin diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis atau sebuah kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita mencermati, meresapi, mentadaburi dan memahami kisah yang akan saya uraikan berikut ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat memetik banyak pelajaran dan hikmah darinya, yang dengannya kita berharap iman kita semakin meningkat dan kita semakin semangat untuk memperbanyak bekal amal soleh kita setelah kematian nanti. Yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 90 nafsan fasala an a'lami ahli al-ardh fadulla ala rahib فأتاه فقال فقال إني قتلت 99 نفس فهل لي من توبة؟ قال لا. فقتله فأيس فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فقال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فلما نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء مقبلا على الله فأتاهم الملك في صورة آدمي فجعلوا حكما بينهم فقال قيسوه إلى أي الأرضين أدنى فالحق به فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فجعلوا من أهلها. Nabi SAW menyatakan bahawa di masa dahulu, di masa Bani Israel, ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 jiwa. Berarti cerita kisah yang akan kita renungi bersama dari hadis Nabi dia. Ini adalah kisah Bani Israel. Ini yang disebut dengan apa? Bukan. Israiliyat itu adalah kisah tentang Bani Israel yang sumbernya bukan Al-Quran dan hadis. Itu dinamakan Israiliyat. Ya. Israiliyat tidak boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Oleh karenanya para ulama yang membahas kaedah-kaedah tafsir ketika menyinggung masalah Israiliyat seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir kitab Ushul fi Tafsir,
Mereka menyebutkan, sekalipun sebagian ulama tafsir menyebutkan, menukilkan cerita Bani Israel di dalam kitab-kitab tafsir yang dasarnya bukan Al-Quran dan hadis, melainkan dari seorang sahabat yang dia mungkin mengambil dari seorang pendeta Yahudi atau Nasrani, atau cerita yang dia ketahui sebelum ia masuk Islam. Mereka sebutkan itu disebutkan min babil istinas wa laysa min babil istidlal, bukan sebagai patokan hukum, bukan sebagai dasar hukum, tetapi hanya sekedar min babil istinas, pelengkap bumbu saja. Ya, bukan sebagai dasar hukum dalam sebuah pembahasan. Kecuali cerita tentang Bani Israel yang langsung Allah ceritakan dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Musa, kisah para Nabi, para Rasul, umat-umat sebelum kita. Demikian juga yang Nabi kisahkan di dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu dapat dijadikan sebagai patokan dan bahkan terkadang menjadi sebagai sumber hukum, dan itu tidak disebut dengan Israiliyat. Karena dimaksud dengan kalimat Israiliyat dalam bahasa para ulama adalah cerita-cerita tentang Bani Israel yang bukan dari Al-Quran atau hadis. Jelas? Berarti yang akan kita simak berikut ini kisah apa? Tentang Israiliyat. Baru aja Nabi bilang tidak dinamakan Israel, tentang Bani Israel, tapi ini tidak disebut dengan Israiliyat karena Nabi yang langsung menceritakannya. Jelas? Baik. Nabi menceritakan bahwa di masa dahulu di Bani Israel ada seorang lelaki yang pernah membunuh 99 jiwa. Dosa yang luar biasa, ya kan? Sumanto aja bunuh berapa orang? Sumanto berapa orang yang dia bunuh? Bukan bunuh pun ya. Ya, makan orang yang sudah mati, betul? Baik. Ini membunuh 99 orang. Besar enggak dosanya jemaah? Sungguh amat besar. Ya. Suatu ketika hidayah mendatanginya. Dia berpikir untuk bertaubat. Namun coba cermati tanda taufik dan hidayah Allah kepada orang ini. Ketika dia ingin bertobat, coba perhatikan siapakah yang pertama kali dia tanyakan. Siapakah orang yang ia cari pertama kali ketika dia ingin bertaubat? Nabi menyebutkan fasa'ala an a'lami ahli al-ardh. Dia pun bertanya, di manakah ada orang yang paling berilmu? Dia tidak sekadar bertanya di manakah ada alim, tapi dia bertanya di manakah ada orang yang paling alim. Ini tanda taufik hidayah Allah yang pertama untuk dia. Mencari yang lebih baik dari hal-hal yang baik. Itu prinsip jamaah. Jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia aja saya kira itu sebuah prinsip, ya kan? Contoh paling mudah, sebagai contoh ringan misalkan, di Natuna banyak ikan. Dari ikan-ikan yang ada semuanya bagus. Prinsip orang yang mau beli ikan pasti dari yang bagus-bagus itu dia akan mencari ikan yang paling bagus, ya kan? Ya. Kalau dia mau cari rumah dari rumah-rumah yang bagus, dia akan mencari yang paling bagusnya. Dari pekerjaan-pekerjaan yang bagus, maka dia akan berusaha mencari yang paling bagusnya. Ya. Dari wanita-wanita yang cantik yang ingin dia nazar, dia akan menazar wanita yang pernah dia dengar bahwa dia yang lebih cantik dari wanita-wanita yang cantik. Betul enggak? Itu sudah sebuah prinsip dalam masalah dunia secara umum, ya kan? Tetapi terkadang prinsip itu enggak terbawa pada sebagian orang dalam urusan agama. Mestinya dalam urusan agama lebih ketat, ya kan? Karena urusan agama ujungnya kalau enggak syurga neraka. Kalau enggak azab kubur adalah nikmat kubur. Tempat yang benar tempatnya syurga, yang salah tempatnya neraka. Tiada tempat antara syurga dan neraka. Tiada tempat ketiga di akhirat. Kalau enggak syurga ya neraka, enggak neraka ya syurga. Enggak ada istilah dia enggak ke syurga juga, enggak ke neraka juga. Itu namanya bingung. Ya, itu namanya bingung, enggak ke surga, enggak neraka. Seperti orang bilang dia enggak salah, benar, enggak benar juga. Itu namanya bingung, Pak. Ya. Maka orang ini tidak sekedar bertanya di manakah alim.
Karena manusia, para ulama itu sekalipun mereka semuanya alim, tetapi di antara mereka ada yang lebih alim. Selama kita mendapatkan yang lebih alim, maka lebih baik kepada yang lebih alim ketimbang yang alim-alim lainnya. Sekalipun kita tidak boleh merendahkan orang alim yang di bawah yang paling alim. Yang alim semuanya kita muliakan, kita ambil ilmunya. Tetapi jika ada yang lebih alim, maka lebih afdal mengambil kepada yang lebih alim. Tentunya dengan tidak merendahkan alim-alim lainnya. Jelas ya? Ini kata para ulama, tanda petunjuk taufik Allah yang pertama kepadanya. Yang kedua, sisi lainnya, ketika dia ingin bertobat, dia tidak bertanya di manakah ada orang yang paling saleh, orang yang paling banyak ibadahnya. Tetapi yang dia tanyakan adalah orang yang paling berilmu. Karena orang yang saleh, yang ahli ibadah, tetapi tidak memiliki ilmu agama, dia tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain karena kesalehan yang dia miliki. Ya, beda hanya dengan orang yang berilmu. Orang yang soleh, sesoleh apapun dia, sebanyak apapun ibadahnya, kalau dia tidak memiliki ilmu agama, dia tidak bisa memberikan pencerahan untuk orang lain. Dia tidak bisa menerangkan kepada orang lain fikih wudu yang benar, fikih salat yang benar, fikih haji yang benar, fikih umrah yang benar, fikih zakat yang benar, fikih puasa yang benar. Ya. Dia tidak bisa menerangkan akidah yang benar yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan tidak bisa mengkalter syubhat-syubhat yang menyuruh manusia kepada akidah-akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nggak punya ilmu, sekedar saleh. Dia tidak punya bahasa Arab, tidak punya ilmu hadis, tidak punya ilmu kaidah fikih, sehingga tidak bisa mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Kesalehan yang ada terbatas pada dirinya saja. Oleh karenanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna fadlal 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi lailatal badar." Perbedaan, perumpamaan antara alim dengan abid. Abid ahli ibadah, alim orang yang punya ilmu ulama. Itu perbedaan antara mereka berdua seperti perbedaan antara bulan purnama dan bintang-bintang. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak bisa mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Betul nggak? Hah? Mana lebih terang langit? Ketika bulan purnama atau ketika bintang ada tanpa bulan purnama? Masya Allah, ya kan? Jumlah bintang yang begitu banyak tidak bisa mengalahkan cahayanya, jangankan melebihi, ya, sebanding cahaya bulan purnama saja tidak. Demikianlah perbedaan antara alim dengan abid. Sebagai contoh misalkan, andai kata di sebuah daerah ada 100 ahli ibadah. Mereka ahli ibadah, ibadahnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Salat 5 waktu berjamaah, selalu di saf pertama, selalu baca Al-Quran, ya, gemar salat sunnah, gemar puasa sunnah, ya, semar berzakat, sedekah, akhlaknya mulia dan seterusnya. Tapi mereka bukan alim, tidak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar kitab akidah, tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah ilmu hadis, tidak pernah belajar qawaid fiqhiyah. Mereka di kampung itu bermanfaat, tapi manfaatnya tidak lebih dari pada mereka, diri mereka sendiri. Beda hanya kalau ada satu alim, datang satu ustaz ke suatu kampung, maka dengan ada satu ustaz, satu alim, seorang syekh, seorang ulama di satu kampung itu bisa melahirkan ribuan alim dan ribuan abid. Dia duduk, dia ajarkan bahasa Arab, dia ajarkan ilmu fikih, dia ajarkan kitab-kitab akidah, dia ajarkan fikih wudu, fikih salat, fikih zakat, dengan kitab mengupas para ulama. Akan lahir sekian ulama, sekian alim dan sekian abid. Abid tidak bisa melahirkan alim, tapi alim bisa melahirkan alim dan abid sekaligus. Oleh karena yang sebagian ulama salaf menyatakan, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim di sebuah tempat itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid.
Dan itu fakta. Andai kata ada sebuah daerah, ada seorang atau bahkan mungkin 10 orang atau bahkan lebih, mereka ahli ibadah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, ahli ibadah, cuma sibuk beribadah untuk dirinya sendiri saja. Ke masjid, selalu ke masjid, salat sunnah, baca Al-Quran, sedekah, Masya Allah. Walaupun ibadah yang mereka lakukan, cara solatnya, cara ibadahnya berbeda dengan kumuan masyarakat setempat, rata-rata mereka enggak dipermasalahkan kalau sekedar beribadah pada diri mereka sendiri. Tapi lihat kalau ada seorang syekh, seorang ustaz muncul di suatu daerah, yang di daerah itu penuh kesyirikan, penuh kebid'ahan, penuh penyimpangan moral yang lain. Datang seorang ustaz menerangkan di mimbar-mimbar Jumat, di meja-meja ceramah, dia terangkan akidah yang benar, dia terangkan sifat solat Nabi yang benar, sifat wudhu Nabi yang benar dengan hadis-hadisnya, sifat umrah yang benar, bagaimana cara adab ziarah kuburan, bahaya syirik, definisi syirik, macam-macam syirik, pentingnya mengikuti sunnah Nabi, zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi setelah solat 5 waktu, konteksnya adalah ini dan ini dan ini hadis-hadisnya. Maka akan terjadi perang dunia, jemaah. Dia akan dipersekusi, dia akan difitnah dengan berbagai fitnah, akan dituduh ini, dituduh itu, dan seterusnya. Kenapa? Karena alim dia membawa perubahan dengan ilmu yang dia miliki. Sedangkan abid dengan kesolehan yang dia miliki, dia tidak membawa perubahan terhadap orang lain. Alim dia duduk di satu tempat, dia ajarkan bahasa Arab, dia ajarkan akidah, dia ajarkan kitab Al-Imam Syafi'i. Dengan dia kupas kitab Al-Imam Syafi'i, orang-orang yang tadinya mengaku Syafi'iyah akhirnya tahu kok banyak bertentangan dengan kitab Dah selama ini kita ngaku Syafi'iyah. Maka seperti yang dikatakan oleh ulama salaf tadi, alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu alim di sebuah tempat itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Karena alim membawa perubahan. Oleh karenanya alim yang benar-benar alim selalu dibunuh karakternya. Nabi kita sebelum menjadi alim, menjadi rasul dan nabi, beliau tidak dipermasalahkan di Mekah. 40 tahun beliau tinggal di Mekah bersama orang-orang jahiliyah. Beliau tidak pernah ikut kearifan lokal mereka. Beliau menjauhi mereka. Beliau tidak mau bergaul dengan mereka. Ya. Karena mereka penuh dengan penyimpangan. Bahkan ketika wahyu pertama kali turun kepada Nabi, apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi? Iqra, kurang tepat. Anda belum beruntung. Apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi? Al-Alaq. Ada bedanya Alaq dengan Iqra? Ada yang tahu? Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Nabi, yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi. Al-Mudathir enggak? Al-Mudathir setelah ayat itu. Setelah turun ayat tersebut, sekian lama jeda wahyu, baru turun Al-Mudathir. Al-Muzammil bukan. 5 ayat pertama dari surat Iqra, begitu cara menyebutkan yang ilmiah. Karena kalau dikatakan Iqra berarti seluruh isi ayat Iqra, itu kurang tepat. Karena yang pertama kali turun kepada Nabi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jelas? Taib, harus ilmiah dalam berbahasa tentang agama. Karena kalau Anda jawab Iqra, berarti mencakup seluruh ayat yang ada dalam surat Iqra. Padahal yang turun, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi hanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, dari surat Iqra. Di mana Nabi saat itu, jamaah? Di Gua Hira. Ngapain beliau di Gua Hira? Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, wa huwa yatahannats. Qala Az-Zuhri ay yata'abbad. Beliau menyendiri dalam Gua Hira, fokus melaksanakan sisa-sisa syariat Nabi Ibrahim, dan untuk menjauhi dirinya dari komunitas jahiliyah yang sudah penuh dengan kerusakan, syirik, bidah dan maksiat. Namun ingat, ya, dalam hal ini karena ada sebagian orang mengambil dalil ini untuk hal yang tidak terpuji. Yang pula setelah dengar hadis ini,
Besok enggak pernah nampak lagi ke masjid. Kemana bapak itu? Lagi betapa dalam goa. Ingat hadis Nabi tadi malam, menyepi dalam goa. Nabi melakukannya sebelum diangkat menjadi Nabi. Dan itu pun beliau melakukannya untuk menjauhkan dirinya dari kerusakan lingkungan jahiliyah. Yang ketiga, itu sisa syariat Nabi Ibrahim. Sedangkan kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu, Nabi enggak pernah lagi masuk ke Gua Hira. Jangankan masuk, datang ke Gua Hira aja enggak pernah. Beliau haji sekian puluh hari, umrah berulang kali, 4 kali, tetapi beliau tidak pernah masuk lagi ke Gua Hira. Oleh karena itu, mengunjungi Gua Hira bukan bagian dari kewajiban, bahkan juga bukan bagian dari sunnah haji atau umrah. Tetapi barang siapa yang pergi ke Gua Hira hanya sekedar mengenang tempat sejarah, tiada tujuan ini adalah ibadah tanpa berkeyakinan itu sesuatu yang dianjurkan, maka tidak mengapa. Hukumnya boleh-boleh saja, mubah. Tetapi memasukkannya kepada sunnah umrah dan haji itu bagian dari bid'ah. Ya. Nabi haji wada, satu pun tidak ada sahabat, tidak ada yang ke Gua Hira. Datang ke Gua Hira hukumnya boleh-boleh saja, tapi menjadikannya sebagai sunnah umrah dan haji itu bukan bagian dari sunnah haji atau umrah. Jangan sampai pulang umrah dan haji merasa kurang sempurna umrahnya, belum sempat ke Gua Hira kemarin. Nah, ini keliru. Ya, belum sempat ke Jabal Rahmat, nulis nama di situ, biar semakin langgeng rumah tangganya. Ini di antara khurafat yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya. Baik, kita kembali lagi kepada hadis. Antum jangan lalai dengan pembahasan itu. Inti hadis kita belum kita bahas. Ya, kita tadi menyebutkan tentang apa? Bahwa satu alim lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Di antara contohnya yang saya sebutkan adalah keberadaan Nabi. 40 tahun Nabi di Mekah. Beliau hanya fokus beribadah, menjalankan sisa syariat Nabi Ibrahim. Beliau tidak ikut nimbrung ke acara ritual-ritual syirik dan bidah orang jahiliyah dengan alasan kearifan lokal, kalau menurut sebagian orang masa ini. Tetapi orang jahiliyah enggak marah sama beliau. Abu Lahab enggak marah. Abu Jahal CS juga enggak marah. Ya. Walaupun Nabi enggak ikut nimbrung ke ritual-ritual syirik, bidah atau maksiat mereka. Mereka enggak marah sama Nabi. Tetap Nabi dikatakan orang yang paling jujur, orang yang paling mulia. Bahkan ketika mereka berselisih siapa yang paling tepat meletakkan Hajar Aswad, mereka menjadikan Nabi orang yang meletakkannya. Tetapi begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, boleh diangkat menjadi Nabi. Setelah itu jeda, turun wahyu sekian lama enggak turun wahyu. Baru setelah itu keluar 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul. Qum fa'anzir. Sekarang bukan sekedar Nabi yang tahu syariat, sekarang berangkat dakwahi rakyatmu. Maka semenjak itu bendera peperangan ditancapkan oleh orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya mereka menyatakan Nabi orang yang jujur, orang yang mulia, kini Nabi dikatakan tukang sihir, dukun, orang yang gila, pemecah belah umat. Kenapa? Karena tadinya Nabi belum berdakwah, belum membawa pencerahan untuk masyarakat. Sekarang beliau sudah mulai berdakwah, mengajak masyarakat kepada jalan yang benar. Sedangkan kebenaran dan kebatilan sudah ditentukan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfudnya, akan selalu berperang sampai hari kiamat terjadi. Maksudnya tidak akan pernah bertemu ya kebenaran dengan kebatilan. Tauhid dan syirik tidak akan pernah bertemu dalam Islam. Amalan yang sesuai dengan petunjuk Nabi tidak akan pernah bertemu dengan amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ibadah, ketaatan tidak akan pernah bisa bergabung dengan kemaksiatan. Oleh karenanya dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wala talbisul haqq. Jangan kalian mencampur adukkan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu mana yang benar dan mana yang batil. Jelas jemaah? Perhatikan dalam hadis ini, yang pertama kali dia tanyakan siapa? Di manakah orang yang paling berilmu? Yang pertama dia menanyakan yang di mana orang yang berilmu. Lebih dari itu dia menanyakan yang paling berilmunya.
Dia tidak menanyakan di manakah orang yang paling saleh, di manakah orang yang paling banyak ibadahnya. Subhanallah. Akan tetapi di awal kejadiannya kata Nabi fadulla ala rahib. Dia justru diarahkan ke ahli ibadah, bukan kepada ahli ilmu. Rahib ahli ibadah dari ulama Bani Israel. Kalau ulama ahlul kitab dinamakan ahbar. Ya. Kata tunggalnya hibr atau habr. Kalau ulama kalau ahli ibadahnya disebut dengan rahib. Jamaknya ruhban. Ya. Kenapa demikian kata para ulama? Karena manusia tertipu dengan penampilan ahli ibadah. Karena seringnya ahli ibadah itu penampilannya seperti seorang ulama, padahal dia nggak paham bahasa Arab. Dia nggak pernah belajar ilmu hadis, tidak pernah belajar kaidah fikih, tidak pernah belajar balaghah, tidak belajar fikih, tidak pernah belajar akidah yang benar. Cuma bermodal penampilan, bermodal banyak zikir, bermodal ya pandai berorasi. Kemudian mungkin dia tadinya napi, keluar penjara, berubah, langsung jadi ustaz. Walaupun kita sangat bahagia, sangat senang, sangat apresiasi apabila ada seorang napi taubat. Tapi untuk menjadi pendai penceramah agama, tunggu dulu, belajar dulu. Al-ilmu bita'allum, ilmu harus belajar kata Nabi. Karena kalau tidak, maka mafsadah jauh lebih banyak daripada maslahat. Tanpa dia sadari, dia menyampaikan hadis-hadis Nabi yang itu hadis palsu rupanya. Yang rupanya itu hadis dhaif. Yang wajib dia sampaikan sunnah. Yang sunnah dia katakan wajib, yang haram dia katakan halal, yang halal dia katakan haram karena tanpa ilmu. Dia diarahkan kepada ahli ibadah. Orang mengira ahli ibadah ini ulama. Melihat penampilannya mungkin yang sama dengan penampilan ulama, ditokohkan. Fa'atah, dia pun mendatanginya karena mengira itu adalah ulama. Sebelum kita melanjutkan kajian kita malam hari ini sampai jam berapa? Antum kuat duduk sampai jam berapa? Hah? Sampai selesai ini jawaban politikus. Sampai selesai bisa 5 menit lagi, 2 menit lagi. Sampai jam berapa sepakatnya? Sampai jam 10. Masya Allah. Yakin? Kalah gertak ya. Baik. Nabi menyatakan fatah, dia pun mendatangi. Kemudian dia curhat. Aku pernah membunuh 99 orang. Wahai sang alim, padahal bukan ahlim, ahli ibadah yang dikira disangka sebagai ahlim. Apakah masih terbuka untukku pintu taubat? Masya Allah ya. Orang yang seperti ini mestinya kan dibimbing, jangan dibuat putus asa ya kan. Jangan kita melihat kepada besar dosa yang dia lakukan. Semestinya kita melihat kepada luas dan besarnya rahmat dan ampunan Allah Jalla wa'ala. Tapi karena dia ini abid, ahli ibadah, maka dia menggunakan perasaannya. Dan kata para ulama, itulah kondisi notabene mayoritas rata-rata ahli ibadah. Seringnya mereka menggunakan feeling, menggunakan perasaan ketika menurunkan suatu hukum kepada sebagian orang. Ya. Dan seringkali orang yang ahli ibadah tetapi jauh dari bimbingan ilmu agama, seringnya jatuh ke ujub, memandang orang lain dengan pandangan yang rendah dan memandang dirinya lah orang yang paling sempurna. Nih. Kalau jauh dari bimbingan ilmu agama, dia melihat dosanya luar biasa. Udah membunuh 99 orang. Kata dia, kamu udah membunuh 99 orang. Sekarang baru mau tobat? La taubat lak. Enggak ada lagi tobat untuk kamu. Enak kali kau mau tobat sekarang. Udah bunuh 99 orang baru kau mau tobat. Enak kali kau. Enggak ada tobat lagi. Kalau dia orang Sumatera begitu bahasanya kan. Enak sekali antum. Kalau dia ilmiah dikit. Enak sekali mau tobat sekarang. Setelah membunuh 99 orang baru mau tobat. Enggak ada tobat lagi untuk kamu.
Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Kata Nabi, fa'ayisa. Ini orang yang ingin bertobat dan telah membunuh 99 orang, akhirnya putus asa. Dia berpikir, aku taubat juga nggak diterima. Yang sudah aku bunuh baru 99 orang. Dan yang menyatakan tiada pintu taubat lagi untukku adalah orang ini. Aku genapkan aja sama dia menjadi 100 orang. Faqatalahu fakammala bihi miyah. Akhirnya dia pun membunuh abid yang disangka alim, maka genaplah yang dia bunuh menjadi 100 orang. Ini bahaya berbicara tanpa ilmu. Kebodohan, kata ulama, itu bukan sekedar menyesatkan orang lain, terkadang menjadi sebab kita mati konyol. Ini kan mati konyol, dia mati gara-gara kebodohan dia sendiri, ya kan? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, karena hidayah Allah masih menyertainya, dia pun masih bertanya lagi, faman fasala an a'lami ahli al-ardh. Tolong tunjukkan aku kepada orang yang paling berilmu di muka bumi saat ini. Dia masih bertanya kepada masyarakatnya, di manakah orang yang paling berilmu, ya Allah. Fadul ala alim. Setelah itu barulah dia ditunjukkan, diarahkan kepada alim yang betul-betul alim. Maka mari kita perhatikan jawaban alim yang sesungguhnya. Bagaimana bedanya perjawaban antara alim yang sesungguhnya dengan alim kaleng-kaleng tadi? Apa bahasa anak muda di sini? Hah? Kaleng-kaleng juga? Hah? Sama? Baik. Dengan jawaban abid yang disangka alim tadi. Alim ini menjawab ketika dia bercurhat, inni qataltu mi'ata nafsin. Wahai alim, aku dah bunuh orang 100 orang. Yang terakhir dia bunuh siapa? Abid yang disangka alim tadi. Gara-gara dia menjawab bahwa tidak ada lagi pintu taubat untuknya. Apakah pintu taubat masih terbuka untukku, wahai sang alim? Tanya orang ini. Apa kata alim ini? Alim ini tidak menggunakan perasaan. Kalau kita ingin menggunakan perasaan kan akan marah, ya kan? Datang ke orang kita habis keluar diskotik, habis mabuk, habis berzina, bunuh orang, tiba-tiba masuk masjid. Kalau kita pakai perasaan, gimana mandang orang kayak gitu? Hah? Dia keluar di depan mata kita ada di diskotik, berzina, baru minum khamar, baru bunuh orang, tiba-tiba masuk masjid nangis-nangis. Atau bertanya, saya ingin taubat. Kalau kita menggunakan perasaan gimana? Mau kita terima? Berat, ya kan? Tapi agama bukan dengan perasaan. Alim ini tidak menggunakan perasaannya, dia menggunakan ilmunya. Dia tidak melihat kepada besarnya dosa orang tersebut, tetapi dia melihat kepada luas dan besarnya rahmat dan ampunan Allah. Dia pun berkata, "Wa man yahulu bainaka wa baina taubah." Lihat bagaimana santun orang ini. Apa yang membuat engkau terhalangi untuk bertobat? Apa yang bisa menghalangi kamu untuk bertobat sehingga kamu bertanya seperti itu? Sungguh bijak, ya. Makanya memang sungguh beda alim dengan yang bukan alim. Terkadang yang mencoreng nama Islam itu orang yang tidak benar-benar belajar, mencoreng nama suatu dakwah karena komentar-komentar dia, status-status dia di media sosial. Sehingga orang yang membaca mengira seperti itulah yang diajarkan dalam kajian dia. Padahal itu status pribadi dia yang tidak mewakili gurunya. Rusak nama gurunya, rusak kajiannya, rusak dakwah yang dibawa oleh gurunya, gara-gara tindak tanduk dia, tingkah laku dia, status dia, dan komentar dia di media sosial. Lihat ini alim menjawab, "Waman yahulu bainaka wa baina taubah." Kata para ulama, dia tidak sekedar berkata pintu taubat masih terbuka untukmu, tetapi dia menjawab dengan pertanyaan yang menunjukkan dia benar-benar mengambil hati ini orang dan benar-benar meyakinkan dia bahwa pintu taubat memang benar-benar masih terbuka, sehingga dia menjawabnya dengan konteks pertanyaan. Emangnya apa yang menghalangi kamu untuk taubat? Dia membuat dirinya seakan-akan terkejut dengan pertanyaan seperti itu, karena pertanyaan seperti itu tidak layak ditanya, karena ampunan Allah amat luas.
Pintu taubat Allah masih sangat terbuka. Matahari masih terbit dari arah timur dan masih terbenam dari arah barat. Belum terbit dari arah barat dan terbenam dari arah timur. Nyawa yang ditarik belum sampai di kerongkongan. Dia pun berkata, "Waman yahulu bainaka wa baina taubah." Emangnya apa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Akhirnya dia pun termotivasi untuk bertobat. Kemudian perhatikan, alim ini tidak sekedar memberikan jawaban untuk pertanyaan yang dilemparkan kepadanya, tetapi dia juga menyampaikan kepadanya sesuatu yang ia butuhkan sekalipun ia tidak menanyakannya. Itulah ciri alim. Dia tidak sekedar memberikan jawaban, tetapi dia memberikan lebih dari jawaban yang dia inginkan. Dia memberikan bimbingannya dengan berkata, "Intaliq ila ardi kadza wa kadza." Pergilah engkau kepada suatu daerah, fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Karena di daerah itu banyak orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang memiliki akidah yang benar, menyembah Allah Jalla wa Ala. Hendaknya engkau tinggal bersama mereka, beribadah mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Ini kan enggak ditanyakan sama dia kan, di mana ada lingkungan yang baik kan? Dia cuma bertanya apa? Apakah masih ada pintu taubat untuk dia tidak menanyakan di manakah ada lingkungan yang baik yang saya bisa ke situ agar saya bisa istiqomah, enggak jumpa lagi sama kawan-kawan seperti Abu Lahab dan Abu Nawas dulu. Ya. Tetapi itu disampaikan oleh alim. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dia butuhkan. Karena lingkungan yang baik itu sangat dibutuhkan oleh orang yang baru hijrah. Betapa banyak orang sudah hijrah kembali lagi ke masa lalunya karena jumpa lagi sama kawannya Abu Nawas. Jumpa lagi sama Abu Lahab CS, akhirnya masuk lagi ke diskotik. Minum khamar lagi, zina lagi. Ya. Mulai meninggalkan salat lagi. Atau yang lebih parah dari itu, mulai jatuh kepada ritual-ritual syirik dan bid'ah lagi. Karena lingkungan. Maka alim ini melihat ini orang perlu diarahkan kepada lingkungan yang di situ banyak orang-orang yang bertakwa kepada Allah agar dia tinggal di lingkungan tersebut sehingga dia bisa istiqamah. Ini persis jamaah seperti jawaban Nabi kepada sahabat yang bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, kami pelaut, kami nelayan. Air tawar yang kami bawa ke laut di atas kapal kami stoknya terbatas. Kalau kami gunakan untuk berwudu, maka tidak cukup untuk minum. Kalau kami gunakan untuk minum, untuk masak, maka enggak cukup untuk berwudu. Maka apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Pertanyaannya bagaimana? Bolehkah berwudu dengan air laut tatkala air tawar, stok air tawar tinggal sedikit? Pertanyaannya kedemikian. Tapi lihat jawaban Nabi. Nabi tidak menjawab iya. Karena kata para ulama, kalau Nabi menjawab iya, yang mereka dapatkan cuma 1 poin. Ya, dan itu pun kurang sempurna. Kalau Nabi jawab iya, maka yang dipahami dari itu bahwa boleh berwudu dengan air laut apabila stok air tawar tinggal sedikit. Itu yang dipahami kalau Nabi menjawab na'am. Nabi tidak bilang iya, tetapi Nabi menjawab at-tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, mensucikan, dan bangkainya halal dimakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa yang dipahami dengan jawaban Nabi tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa air laut itu memang suci, mensucikan. Kalian boleh menggunakannya untuk berwudu, baik kalian punya stok air tawar yang banyak atau sedikit. Beda hanya kalau Nabi tadi menjawab iya, maka yang dipahami boleh menggunakan air laut untuk berwudu apabila stok air tawar sudah tinggal sedikit. Tetapi tatkala Nabi menjawab at-tuhuru ma'uhu, air laut itu suci, mensucikan, maka dipahami air laut bisa digunakan untuk bersuci sekalipun kita masih punya stok air tawar yang banyak di atas kapal. Kemudian Nabi memberikan poin yang kedua yang mereka tidak menanyakannya, tetapi itu akan dialami oleh setiap pelaut. Nabi menjawab, wal hillu maitatuhu, bangkai laut itu halal.
Ini kan nggak ditanyakan sama mereka kan, apa hukum makan bangkai laut. Tapi Nabi sampaikan, karena yang menanyakannya perlu untuk diberitahukan ilmu itu, karena mereka mengalaminya sehari-hari di tengah-tengah laut. Demikian pula alim ini, perhatikan. Ya, ini menerangkan kepada kita jamaah benarnya ucapan para ulama. Hanya dengan ilmu agama kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berakhlak, dalam beribadah dan dalam berakidah. Sungguh tidak mungkin seorang bisa berakhlak dengan akhlak Nabi kalau dia tidak menuntut ilmu agama. Sungguh tidak tepat dan sangat keliru orang berkata yang paling akhlak bagus, yang penting ibadah bagus walaupun tak semangat menuntut ilmu agama. Dari mana kita ambil akhlak yang benar dan ibadah yang benar kalau bukan dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama salaf dahulu? Dan itu tidak mungkin kita ketahui tanpa belajar, tanpa menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Nah, kemudian kata Nabi SAW masih menerangkan ucapan alim tersebut, dia menyampaikan poin yang ketiga, wala tarji' ila ardika fa innaha ardhusu. Dan kamu jangan kembali lagi ke lingkunganmu, ke daerahmu, karena daerah kamu daerah yang buruk, daerah yang tidak sehat. Karena memang di dunia ini ada daerah-daerah yang tidak sehat. Ya. Prostitusi merajalela di situ, ya. Khamar merajalela dan seterusnya. Maka ini alim melihat, perhatikan jawaban alim ini. Yang pertama, dia menyatakan apa yang menghalangi kamu bertaubat. Yang kedua, dia arahkan ke sebuah lingkungan yang baik. Yang ketiga, dia ingatkan orang ini untuk tidak melakukan sesuatu yang andai kata dia melakukannya, istiqomahnya, hijrahnya akan gugur, akan hilang. Dia akan kembali ke masa lalunya, yaitu dia berpesan, kamu jangan kembali lagi ke lingkunganmu, ke daerahmu. Fa innaha ardhusu, karena itu daerah yang tidak baik, daerah yang jelek. Karena tidak sedikit anak muda rusak karena lingkungan. Dia mulai mengisap sabu-sabu karena lingkungan, ya. Mulai berzina karena lingkungan, khamar karena lingkungan, zina karena lingkungan, buat syirik karena lingkungan, buat bidah karena di lingkungan tersebut merajalela bidah. Nah, maka alim ini memberikan bimbingan, kamu jangan kembali lagi ke daerah kamu itu, karena daerah kamu itu adalah daerah yang buruk. Kemudian kata Nabi SAW, fantalaqa, dia pun mulai pergi ke arah daerah yang diarahkan oleh alim tadi. Hatta idza nasafa tariq atahul maut. Di tengah perjalanan yang menuju daerah itu, dia mati. Baru hijrah langsung mati. Baru insaf, baru taubat, belum sempat solat, belum sempat zakat, belum sempat puasa, belum sempat haji. Baru bertaubat dari dosa, langsung mati. Kira-kira di mana tempatnya? Hah? Kita simak jawaban dari Nabi berikut ini. Ya, jangankan kita jamaah, andai kata kita belum tahu hadis ini, malaikat azab dan malaikat rahmat bertengkar, berselisih. Malaikat azab bilang, ini hak saya yang matikan dia. Dia memang udah tobat tapi belum buat apa-apa dia. Kata malaikat azab kepada malaikat rahmat, dia belum salat, dia belum zakat, belum haji, belum ini, belum itu, baru tobat. Ya. Kata malaikat azab, innahu lam ya'mal khairan qad. Dia belum buat kebaikan apapun. Saya yang matikan dia, saya yang cabut nyawanya. Malaikat rahmat menjawab, faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqbilan biqalbi ila Allah taala. Dia mati dalam keadaan taubat, dalam keadaan hatinya menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Aku yang berhak ambil dia, kata malaikat rahmat. Berselisih malaikat rahmat dan malaikat azab.
Kemudian Allah mengutus malaikat ketiga. Kata Nabi SAW, fa'atahum malak fi surati adami. Datang seorang malaikat dengan bentuk anak Adam, faja'aluhu bainahum. Kemudian malaikat ketiga ini menjadi hakim di antara mereka berdua. Malaikat yang ketiga ini menyatakan, qisu ma bainal aradaini fa ila ayyatiha kana adna fahuwalah. Coba kalian ukur tubuhnya, jasadnya lebih dekat kemana, dan golongkan dia dari golongan dari masyarakat yang jasadnya lebih dekat ke lingkungan tersebut. Setelah diukur, rupanya bentuk jasadnya, tubuhnya, badannya lebih dekat ke daerah yang ia sedang tuju, yaitu daerah yang di dalamnya penuh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Namun ingat, ini di zaman Bani Israil. Jangan besok antum lihat ada orang mau taubat, ya mati, kemudian antum ukur lebih dekat ke diskotik nih badannya, berarti belum diterima nih taubatnya. Ya, nggak bisa. Ya, ini di zaman itu. Adapun di zaman kita jelas firman Allah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, seluruh dosa sebanyak buih di laut sekalipun kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Ya. Begitu dia di dalam diskotik berzina khamar, setelah itu dia nyesal, bertobat kepada Allah, menangis, ya, dia pun langsung keluar dari diskotik. Begitu keluar, tabrak, mati. Ya. Secara zahir kita yang nggak tahu dia sedang tobat, kita katakan khawatir dia su'ul khotimah karena keluar dari diskotik. Nggak mungkin kita bilang husnul khotimah. Ya. Tapi bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Memang pas ketabrak dia memang udah taubat. Ya, sudah taubat, cuma belum sempat buat apa, belum sempat sholat, belum sempat puasa, langsung mati. Ya. Antara dia dengan Allah, dia husnul khatimah. Ya. Maka kata Nabi SAW, ketika mereka melihat dia lebih dekat ke daerah yang sedang ia tuju, faqabadatu malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat pun mencabut nyawanya. Ya, subhanallah. Dari hadis ini jamaah, banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik. Apabila kita membaca dan menguraikan seluruh faedah yang ulama sebutkan ketika mensyarah hadis ini, maka sungguh ya nggak cukup waktu kita. Namun berikut ini ada beberapa faedah ya yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang mendengar kajian ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa seorang yang ingin belajar ilmu agama Allah, hendaknya dia bertanya di manakah orang yang paling berilmu, bukan di manakah orang saleh. Kita harus memiliki prinsip yang ketat di dalam menuntut ilmu agama. Harus benar-benar selektif. Harus benar-benar ya, hati-hati di dalam mencari seorang guru. Sebagian orang prinsipnya ambil aja, dengar aja dari siapa saja, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekilas ini kaedah kan, masya Allah, indah ya kan, ambil baiknya, buang buruknya. Sekilas bagus. Ini kaedah bisa benar bisa salah. Bisa benar kalau dalam bab nasihat, bukan dalam bab belajar. Misalkan ada orang kasih nasihat ke kita, dia preman, dia nggak sholat, kasih nasihat buat kita yang sedang durhaka, dia kasih nasihat, jangan kau durhaka sama orang tua kau. Aku ini preman-preman gini tapi nggak durhaka sama orang tua. Kita ambil kebaikan yang datang dari dia, kita buang keburukan yang ada sama dia, karena ini nasihat. Tapi kalau dalam bab belajar, itu kaidah nggak berlaku, karena kita sedang belajar, sedang tidak tahu. Kalau kita sudah bisa memilah-milah, ini yang baik saya ambil dan ini yang buruk dari guru saya, maka saya tolak. Berarti Anda lebih berilmu sama daripada dia. Anda sudah jadi juri, layaknya Anda belajar, bukan ngajar. Anda ngajar, bukan belajar. Kan udah saatnya ngajar dia, bukan belajar lagi. Orang yang duduk bersimpuh belajar kepada seorang, modal dia cuma satu, ya, percaya kepada guru tersebut, ya kan? Itu modal dia. Dia lihat ini orang udah jelas belajar dia di mana, gurunya jelas, ya,
gurunya jelas, apa yang disampaikan jelas, rekomendasi kepada dia yang dari orang yang dia ketahui juga jelas, maka dia pun percaya. Karena kalau kita nggak kenal sama orang, kita kan nggak bisa tahu, nggak bisa memastikan yang dia sampaikan itu hadis ataukah bukan. Dia bilang aja ini hadis riwayat Bukhari, pada hadis riwayat Abu Nawas. Kita yang masih bodoh, Bukhari pokoknya, pada hadis riwayat Abu Nawas. Kan kita nggak bisa cross check karena kita belum berilmu. Saya sampaikan satu hadis lagi. Nih, ini riwayat Imam Muslim. Padahal itu hadis dari Hong Kong. Nih, kita nggak bisa tahu karena kita memang baru belajar. Makanya kata Nabi SAW, Inna hadzal ilmu din, fanzuru min aina ta'khudhu dinakum. Atau ucapan Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in. Ilmu itu agama. Lihat kalian kepada siapa ngambil agama. Itu bukan sikap ekstrim, itu justru sikap ilmiah dan prinsip dalam belajar. Kalau nasihat Fir'aun pun, kalau Fir'aun datang bilang, sholat 5 waktu kalian, jangan berhela-hela, kita terima nasihat dia karena itu baik, ya kan? Tapi ke dalam ingin duduk bersimpuh belajar, kita tidak akan belajar kecuali kepada orang yang sudah kita ketahui dia orang berilmu, orang yang jujur, selamat akidahnya, jelas gurunya. Itu prinsip yang ditanamkan oleh ulama Islam kepada kita. Di antaranya ucapan Muhammad bin Sirin tadi. Dalam urusan dunia saja kita berprinsip demikian, ya kan? Mungkin nggak antum mau belajar bahasa Inggris. Siapa yang antum jumpa, anak belajar bahasa Inggris. Dia bukan ahli, yang baik nanti saya ambil, yang buruknya saya tolak. Bisa? Nggak bisa, ya kan? Iya. Hancur bahasa Inggris antum, bukan bahasa Inggris yang diajarkan nanti. Bahasa Thailand yang diajarkan. Kenapa dalam bab agama kita tidak lebih selektif? Kita tidak lebih ketat, tidak lebih berhati-hati. Sedangkan masalah agama ujungnya cuma satu dari dua, syurga atau neraka. Tidak ujung yang ketiga dalam masalah agama. Nah, pelajaran yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah, yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa untuk menilai seorang itu berilmu ataukah tidak bukanlah dari penampilan semata. Ada orang mungkin dia pakaiannya biasa aja, cuma celana, koko, songkok satu. Yang satu lagi jubah, bahkan ada sorban yang besar mungkin hampir sebesar ember. Tapi bisa jadi yang pakai celana dan koko dengan satu songkok tadi lebih berilmu daripada yang pakai jubah dan sorban. Karena ilmu tidak dinilai dari penampilan pakaian, tetapi di mana dia belajar. Ya, berapa lama dia belajar. Jelas ya? Contohnya dalam hadis ini, orang lain menganggap dia alim, padahal dia abid karena penampilan dia. Karena ilmu itu kata Nabi, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan belajar. Ada orang umurnya mungkin baru 20 tahun, tetapi dia jauh lebih berilmu daripada orang yang udah umur 50 tahun. Dia mungkin baru ngaji 5 atau 10 tahun. Ada satu lagi udah ngaji sunnah 30 tahun yang lalu. Rupanya dia lebih berilmu daripada orang yang sudah ngaji 30 tahun. Kenapa? Karena begitu dia ngaji langsung berangkat belajar ke sisi ulama, kemudian pulang. Udah otomatis dia lebih berilmu daripada orang yang sudah ngaji 30 tahun tadi, tapi ngajinya masih kajian umum. Tidak pernah duduk bersimpuh kepada seorang guru. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Jadi jangan sekali-kali menilai seorang itu berilmu dengan tidak berilmu dengan penampilan. Ya. Selama penampilan yang dia lakukan adalah penampilan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, aturan-aturan Nabi SAW dalam masalah penampilan atau berpakaian. 6. Pelajaran yang lain jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa kebodohan itu bisa menjadi sebab seorang itu mati dibuatnya. Mati gara-gara kebodohannya sendiri. Seperti alim abid tadi yang disangka alim, dia mati sebab kebodohan dirinya sendiri. Tatkala dia memberikan jawaban yang salah kepada orang yang bertanya tadi, akhirnya orang tersebut pesimis, akhirnya
membunuh dirinya agar genap yang dia bunuh 100 orang semuanya. Ini gara-gara kebodohan. Ini menerangkan kepada kita bahwa kebodohan bisa menjadi sebab seorang itu mati. Dan terkadang kebodohan itu menjadi sebab orang lain mati jamaah. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang di masa Nabi kepalanya luka parah. Luka parah kena lempengan batu. Di malam hari dia junub. Kemudian dia bertanya kepada beberapa kawannya di medan perang, apakah saya boleh bertayamum karena kepala saya luka parah? Maka mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah. Menurut kami kamu belum boleh tayamum, kamu tetap harus mandi karena ini junub. Akhirnya dia paksa dirinya mandi. Akhirnya mati. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qataluhu kata Nabi. Mereka telah menjadi sebab dia mati. Ala sa'aluni fa inna shifa'al 'ai as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya? Kenapa mereka tidak bertanya? Kenapa mereka tidak bertanya kepadaku? Karena obat daripada kebodohan adalah bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula fatwa-fatwa yang menyebabkan perang saudara di antara umat Islam. Fatwa-fatwa yang menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari sebuah negara. Fatwa-fatwa yang menyebabkan perang antara umat Islam, yang padahal ujung-ujungnya adalah nilai politik. Ya. Fatwa-fatwa yang serampangan akhirnya ada yang disiapkan sebagai pengantin baru. Tahu antum istilah ini? Anak muda yang disiapkan untuk melakukan aksi bom bunuh diri. Didoktrin, dicuci otaknya. Bagaimana caranya? Dibawakan ayat Allah, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun engkau mendapatinya. Tanpa rincian. Ini anak memang udah pesimis dalam kehidupannya. Dicari anak-anak yang udah banyak kali maksiatnya, anak pang dan yang semisalnya dengannya. Ditakut-takuti dulu mereka dengan neraka. Kamu ini udah banyak kali maksiat kamu. Ini bahaya kali kalau kamu mati belum bertobat. Kau tobat pun belum tentu diterima nih tobatmu. Banyak kali dosa kau nih. Kamu harus cari jalan pintas masuk surga. Wah. Apa jalan pintas masuk surga? Jihad. Mati syahid. Langsung dijemput oleh bidadari. Tetesan darah pertama langsung menghapuskan seluruh dosa yang pernah kamu lakukan. Apa enggak menggebu-gebu semangat anak muda kayak itu? Terus saya jihad di mana? Saya di Indonesia tinggalnya. Tenang. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Dapat di Bali terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2. Dapat di Mariut terjadilah bom Mariut. Subhanallah jemaah. Padahal yang Allah maksud bunuhlah orang kafir dimanapun engkau mendapatinya itu kafir harbi. Di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun ada ketentuan-ketentuannya. Yang wanita yang enggak boleh dibunuh, anak-anak enggak boleh dibunuh, kakek-kakek enggak boleh dibunuh kecuali tak sengaja. Mereka ditangkap, ditawan, diberikan makan, didakwahi, tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Itu kafir harbi, itu pun di medan jihad, di medan tempur. Jangan demo kita bilang jihad. Iya. Oleh karenanya dalam Islam kafir itu dirinci menjadi 4. Ini rincian perlu kita pahami jamaah. Banyak anak muda yang terbawa ke pemahaman ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya karena tidak memahami rincian kafir. Di dalam Islam rincian itu ada orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama kafir muahad, non muslim yang sudah terjadi perjanjian hidup damai, gencatan senjata antara negara kita dengan negara dia. Ini kafir nggak boleh dibunuh, nggak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua kafir
Musta'min, kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan meminta jaminan keamanan seperti turis dan semisal dengannya, ini enggak boleh dibunuh, enggak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh diambil harta dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah di halaman pertama, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah satu dari kaum musyrikin, orang kafir yang memohon perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia merasa aman. Bisa jadi dia akan masuk ke dalam Islam dengan mendengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Dalil kedua, hadis dari Imam Muslim bahwa Ummu Hani, wanita sahabiah radhiyallahu anha, pernah menjamin keamanan untuk individu musyrik Mekah masuk ke Madinah. Begitu musyrik Mekah ini masuk ke Madinah, beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya. Gimana enggak? Dulunya mereka menyiksa para sahabat Nabi ketika di Mekah. Tiba-tiba nongol di Madinah. Apa enggak ingin balas dendam? Tapi ini musyrik udah dapat jaminan keamanan dari individu muslim, yaitu Ummu Hani. Ummu Hani pun pergi mengadu kepada Nabi SAW, menyatakan, wahai Rasulullah, aku menjamin keamanan untuk seorang individu musyrik Mekah untuk masuk Madinah, tetapi beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Nabi pun marah dan Nabi bersabda, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Wahai Ummu Hani, aku jamin keamanan untuk individu musyrik yang engkau berikan jaminan keamanan untuknya. Apalagi jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah. Seperti turis-turis yang masuk ke Indonesia, mereka sudah mendapatkan jaminan keamanan dari negara kita, sehingga enggak boleh dibunuh, enggak boleh dirampas hartanya. Andai kata mereka datang untuk bermaksiat di tempat kita, maka yang akan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti adalah orang-orang yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun kita harus menjaga perjanjian tersebut. Lihat ketika perjanjian itu diselisih, setelah mereka masuk ke Indonesia, dibunuh oleh sebagian orang yang mengatasnamakan Islam. Apa yang rusak jemaah? Bukan sekedar nama negara yang rusak, nama Islam jadi ikut rusak, tercoreng. Islam dianggap pengkhianat, Islam dianggap teroris, Islam dianggap radikal dan seterusnya. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir tinggal di negeri kaum muslimin dengan bayar pajak, bayar upeti. Ini juga tidak boleh dibunuh. Tunduk di bawah pemerintah kaum muslimin hatta yu'qul jizyata ayyadi wa hum saghirun, dalam surat At-Taubah. Yang keempat baru halal dibunuh, yaitu kafir harbi di medan jihad. Di medan jihad yang syar'i. Di antara syarat jihad syar'i ada izin dari pemerintah yang sah. Ada izin dari kedua orang tua kalau itu fardu kifayah. Dan ketentuan-ketentuan lainnya. Bukan ketua ormas yang mengangkat bendera jihad, bukan ketua partai yang mengangkat bendera jihad, tetapi adalah pemimpin yang sah. Andai kata dia tidak mengangkat pada waktu sudah saatnya, maka dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Karena jihad masalah besar. Apabila setiap individu, setiap ormas, setiap partai melakukannya sendiri, yang ada hanyalah kehancuran. Bahkan yang terjadi di lapangan nanti adalah perang saudara. Nah, apa sebabnya terjadi seperti itu jemaah? Karena itu tadi doktrin-doktrin himbauan-himbauan yang tidak berdasarkan ilmu. Di Irak beberapa tahun yang lalu ada seorang anak muda di hari Idul Adha, ketika orang lain menyembelih hewan kurban, dia berkata, kalian menyembelih hewan kurban, aku akan menyembelih ibu kandungku. Ditembak ibu kandungnya di depan halayak ramai. Kenapa? Karena ibu kandungnya melarang dia bergabung dengan ISIS. Lihat bagaimana otaknya sudah dicuci jemaah. Maka sangat bahaya jemaah. Menonton media massa itu salah satu cara mereka mendoktrin. Ditampakkan dulu film Suriah, film Palestina, bagaimana Yahudi dan seterusnya. Yahudi walaupun enggak digambarkan, enggak dibuat film, kita udah yakin mereka memang kejam. Ya kan? Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Biar api jihad berkobar-kobar di dalam hati, sedangkan dia berada di negeri yang aman. Ketika mau keluar enggak bisa, enggak dapat izin, maka akan diarahkan kepada orang yang melarang kamu berangkat ke Suriah. Mereka dulu yang kamu bunuh, karena mereka sudah membela orang kafir. Langsung dibawakan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Hukum pemerintah kita hukum taghut. Hukum Belanda kafir. Kalau kafir, Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Kemudian sampaikan hadis keutamaan mati syahid, dijemput bidadari, tetesan darah pertama menghapuskan seluruh dosa. Jadilah dia sebagai pengantin baru. Bahaya kan doktrinnya kalau nggak punya ilmu kan. Tapi kalau orang yang udah punya ilmu, hadis ayat itu kafir harbi. Masih ada 3 jenis kafir lagi Pak Ustadz. Ya, dia nggak akan tertipu. Jihad yang mengangkat benderanya pemimpin yang sah, bukan ketua ormas, bukan ketua partai, bukan ketua pengajian. Dia nggak akan mudah terbawa aja. Ya, betapa banyak terjadi perang saudara. Ya, pembunuhan, pertumpahan darah dikarenakan fatwa-fatwa yang tidak berdasarkan ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis jamaah yang dimuliakan Allah. Pelajaran lainnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, tetapi waktu telah habis. Karena akad tadi kajian sampai jam 9. Gimana? Kita tanya kepada yang lebih tua yang jadi hakim. Kalau tadi kan ada malaikat jadi hakim. Ini orang tua, siapa yang paling tua nih? Pak Jamil. Gimana Pak Jamil? Lanjut dikit lagi ya. Baik, barakallahu fiik. Faedah lainnya yang dapat kita petik dari hadis di atas, bahwa dosa membunuh walaupun dia dosa yang sangat besar, kalau pelakunya bertobat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya jemaah. Allah berfirman, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah bergelimang dengan berbagai dosa, janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa apabila dia bertaubat. Tapi kalau dia enggak bertobat, maka amatlah berbahaya, karena dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Dan orang yang membunuh nyawa orang lain, jika dia tidak bertobat, jangankan di akhirat, di dunia pun hidupnya sengsara jamaah. Dan setiap kali kita mungkin punya pengalaman. Saya melihat ada orang-orang yang dulunya mereka suka membunuh, ya, dan belum bertobat, hidupnya sengsara jamaah. Tersiksa hidupnya, tidak pernah nyaman hatinya, tidak merasa aman ketika duduk di sebuah warung kopi, tidak bisa duduk bebas di warung kopi sembarangan, takut dibunuh oleh orang lain dan seterusnya. Disiksa di dunia aja dia udah nggak aman jamaah. Di dunia aja udah nggak aman dia, belum lagi di akhirat. Dan Allah mengancam orang yang suka membunuh, menumpahkan darah yang haram, dengan ancaman wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban muhina. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia tinggal di dalamnya dengan waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, dan Allah telah mempersiapkan untuknya azab yang menghinakan. Mungkinkah orang yang sudah dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dipersiapkan azab untuknya, bisa hidup bahagia di dunia ini jamaah? Nggak bisa. Dia dikutuk sama Allah, Allah udah murka sama dia. Mungkinkah dia bisa nyaman di dunia ini, sedangkan dunia ini milik Allah? Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innallaha idza abghadha 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni abghidhu fulanan fa abghidhu Jibril thumma nada Jibril ahla sama faqala innallaha yubghidhu fulanan fa abghadahu ahli sama thumma tudha'u lahu al-baghdha'u fil ardh." Allah kalau sudah murka kepada seseorang, Allah memanggil malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Wahai Jibril, aku dah murka sama dia ini. Fulan ini kalimah ma'rifah dalam bahasa Arab. Disebutkan namanya oleh Allah. Murkailah olehmu orang tersebut. Jibril pun langsung murka kepadanya. Malaikat udah murka sama dia. Untuk apa dia punya pasukan elit? Walaupun dia punya tank sekalipun, punya baju anti peluru sekalipun, dia punya istana yang sangat luas sekalipun, rumahnya anti bom, anti petir, anti apa lagi,
Silakan. Dia nggak bisa punya baju, punya rumah, punya pasukan yang anti malaikat maut. Ya. Mungkin bisa dia punya rumah anti petir, anti bom, anti peluru. Tapi ada yang bisa hidup di dunia ini anti malaikat maut? Nggak ada yang bisa. Ada baju anti malaikat maut? Hah? Ada mobil anti malaikat maut? Namrud, raja yang cukup bengis ya mah. Di antara bentuk kebengisan Raja Namrud, orang yang number one, tapi blasteran dikit, number wahid. Orang yang number wahid di dunia di masa itu, orang nomor satu di dunia, kelas dunia, raja nomor satu di dunia. Tongkat komandonya tingkat dunia. Saking kejamnya jamaah, istri Nabi Ibrahim ingin diperkosa sama dia. Coba bayangkan. Yang bernama siapa? Hah? Sarah. Dia tahu Sarah sangat cantik, maka ditangkap secara paksa, dibawa ke istana, diperkosa. Tapi Allah menjaga Sarah. Setiap begitu dia ingin menyentuh Sarah, Allah bekukan tangannya sebanyak 3 kali. Akhirnya dia berkata kepada algojonya, yang kamu bawa innama ataitani bi syaitan. Yang kamu bawa ini setan bukan manusia. Lepasin aja deh. Kata raja itu. Tahukah bagaimana Allah matikan raja tersebut? Apakah dia ditembak dengan sniper, oleh sniper? Dibom dengan AK-47, dengan pesawat tempur, diracun, meledak pesawatnya? Enggak. Dia mati karena masuknya seekor lalat lewat hidungnya. Dia sehat, dia bukan sedang stroke. Lalat masuk ke hidungnya, Allah sudah berkehendak, dia cuma bisa lihat, nggak bisa mengusirnya. Padahal cuma lalat. Andai kata dia sedang stroke, masuk lalat nggak bisa dia usir, ini lumrah, ya kan? Masuk tembus otaknya. Setiap hari dia memukul-mukul kepalanya, meminta orang mengeluarkannya dari kepalanya. Tidak langsung dibuat mati oleh Allah, disiksa oleh Allah. Al-jaza' min jinsil amal, balasan Allah sesuai dengan perbuatan seseorang. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Firaun secara hitung-hitungan matematika atau strategi perang, Musa dan Bani Israil udah pasti mati di tangan Firaun di saat itu. Betul? Ya kan? Musa dan Bani Israel sudah berada di pinggir pantai. Di depan mereka laut, ombak yang begitu tinggi, laut yang begitu luas. Sedangkan Firaun dengan bala tentaranya yang cukup besar, yang cukup bengis, semakin dekat dengan arah mereka. Sudah saling lihat, sehingga sebagian umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun. Wahai Musa, mau pergi kemana lagi? Kita udah pasti ketangkap. Karena mau lari kemana lagi? Udah di pantai, di depan laut. Nih, Firaun dan bala tentara ini jumlah ribuan dengan persenjataan yang sangat lengkap sudah semakin dekat. Bani Israel menggunakan logika. Nabi Musa enggak menggunakan logika. Beliau menggunakan nilai tauhid dan iman. Karena beliau yang memerintahkan beliau untuk melarikan Bani Israel ke laut adalah Allah, maka beliau enggak pesimis karena Allah Maha Hikmah. Enggak mungkin Allah memerintahkan sebuah perintah yang konyol. Allah Hakim, Allah Alim, ya kan? Maka beliau menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah yang akan memberikan hidayahnya kepada kita. Allah bersamaku. Syahidnya jamaah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, seluruh bala tentara Fir'aun tidak disebutkan dapat mayatnya. Jangankan mayatnya, tengkoraknya pun tidak didapatkan. Tapi khusus Fir'aun, Allah terbangkan jasadnya dengan utuh ke tepi pantai, sehingga Bani Israel melihat, menyaksikan, sehingga mereka yakin bahwa Fir'aun memang benar-benar sudah mati. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tetapi innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kita lemah ya, Mak. Jangan pernah bersikap sombong dengan jabatan pangkat yang kita miliki. Ya. Di saat tongkat komando ada di tangan, Allah katakan kun fayakun. Obat ngantuk. Ya. Kun fayakun. Allah katakan stroke tangannya, langsung stroke, jatuh itu tongkat komando. Ya.
Kun fayakun, meledak pesawatnya di angkasa, meledak, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau sudah dalam pesawat jamaah, sering kita rasakan ketika naik pesawat, pesawat udah mulai goncang, apalagi pilot udah mulai berteriak, pramugari juga berteriak, penumpang pada berteriak, semuanya pucat jamaah. Tiada bedanya, yang pangkat merah mau pangkat bintang sama, ya kan? Mau preman, mau orang soleh sama. Bahkan preman yang paling banyak istighfar dalam pesawat. Preman yang paling fasih istighfarnya. Yeah. Digoyangkan pesawat oleh Allah. Karena memang kalau kita terbang, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah burung-burung itu bisa terbang di angkasa melainkan dalam genggaman Allah. Naik dia ke dalam pesawat. Seorang yang bengis dengan kerajaan, kekuasaan, pangkat, jabatan dia miliki. Naik pesawat, Allah katakan kun fayakun. Siapa yang bisa menghalangi? Enggak bisa jamaah. Tsunami jamaah datang. Dua yang terdata 250.000 nyawa yang mati di Aceh. Itu yang terdata. Syahidnya yang semoga Allah Jalla wa'ala memberikan husnul khotimah buat saudara-saudara kita muslim yang mati dan meninggal dalam tsunami tersebut. Namun syahidnya yang menjadi pelajaran, siapa yang bisa menghalangi Allah dalam mendatangkan tsunami waktu itu? Tidak ada. Mau sipil, mau militer ikut mati juga. Yang kaya mati, yang miskin mati saat itu. Ya kan? Gempa Palu dibelah oleh Allah. Saya turun langsung ke tempat itu. Sebagian daerah memang diblender oleh Allah. Rumah-rumah masuk ke dalam. Di atasnya ada rumput dan tanaman-tanaman seperti tidak ada gempa di situ. Dan di situ disebutkan oleh beberapa orang kepada saya, luar biasa tempat di situ. Luar biasanya udah jelas lah ya maksudnya. Gak perlu saya rinci lagi. Tempat yang luar biasa di situ. Jangan minta saya rinci lagi apa yang Ustaz maksud dengan luar biasa. Di blender oleh Allah jemaah. Saya juga dibawa ke suatu tempat ketika di Palu, ada gempa, kampung, satu kampung hilang dan dipindahkan oleh Allah. Kampung masuk ke dalam tanah, dipindahkan ke tempat lain. Kemudian di tempat yang gempa tersebut Allah pindahkan kebun-kebun yang di tempat lain jadi di situ. Itu padahal pohon-pohon dari tempat lain pindah ke situ. Seakan-akan tidak ada gempa di situ jemaah. Mana deking-deking tempat maksiat tersebut? Mati juga. Tengkoraknya pun nggak didapatkan. Di beberapa tempat prostitusi yang dijaga oleh beberapa deking di pinggir pantai, datang tsunami, itu tempat hilang. Betonnya hilang, pondasinya hilang. Tengkorak deking pun tidak didapatkan. Jangan main-main sama Allah jemaah. Sehebat apapun kita tetap hamba sahaya Allah. Sehebat apapun kita kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah. Allah cuma dengan menyatakan kun fayakun jemaah. Andai kata kita bisa membunuh seseorang, dia tidak mampu melawan kita karena kita lebih kuat dari dia. Jangan terlalu cepat kita bangga. Karena sungguh orang yang kita zalimi kemudian tidak membalas kezaliman kita terhadap dia, sungguh dialah yang menang, bukan kita yang menang. Karena dia udah punya simpanan pahala. Orang yang berbuat kezaliman di hari kiamat, andai kata dia sudah bisa melewati as-sirat, dia harus berhenti dulu di Al-Qantarah. Allah berhentikan di Al-Qantarah. Mestinya udah bisa langsung masuk surga, udah lewat as-sirat. Tapi karena dia pernah membunuh, pernah mengambil harta, pernah menggores kehormatan orang lain, membunuh karakter orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dia diberhentikan di Al-Qantarah. Korbannya dipanggil. Allah kisos. Pahala ibadah diambil oleh Allah untuk membayar kezalimannya. Kalau pahala ibadahnya tidak cukup, maka dosa-dosa korbannya Allah ambil, kemudian Allah tumpukkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Andai kata kita punya senjata yang berisikan pelor, tapi ingat senjata yang lebih kuat dari itu adalah doa jemaah. Yang orang yang kita tembak, orang yang kita bunuh, orang yang kita ancam, orang yang kita peras,
Bisakah kita menghalangi dia untuk bangun di sepertiga akhir malam mengangkat kedua tangannya kepada Allah? Tidak bisa. Bisakah kita menghalangi dia sujud di dalam sujudnya, dia mendoakan kita yang telah menzaliminya? Kita tidak bisa menghalanginya. Dia berangkat umrah di depan Ka'bah, dia berdoa kepada Allah agar Allah membalas kezaliman kita. Kita bisa menghalanginya? Enggak bisa, jemaah. Dia sedang di Raudhah dalam Masjid Nabawi, dia berdoa menangis, memohon kepada Allah agar Allah membalas kezaliman orang yang menzalimi dia. Apakah kita bisa menghalangi dia? Enggak bisa, jemaah. Dan hidup kita di dunia ini tidak lebih dari 1,5 jam. Hari ini kita mati, hari ini kita langsung merasakan azab atau nikmat kubur sampai hari kiamat terjadi. Tiada kondisi yang ketiga dalam alam kubur. Kalau enggak azab adalah nikmat, enggak nikmat adalah azab. Pikirkan panjang-panjang sebelum melakukan aksi, sebelum melakukan kezaliman, jemaah. Tetapi sekalipun dia dosa yang amat besar, kalau dia bertobat diterima oleh Allah. Antara dia dengan Allah dosa membunuhnya selesai. Tapi antara dia dan korban tetap belum selesai. Itu akan diselesaikan oleh Allah di hari kiamat di Al-Qantarah. Bisa jadi Allah bukakan hati hamba tersebut sehingga dia memaafkannya. Atau Allah memberikan pahala yang sangat besar sehingga cukup untuk membayar kezalimannya. Atau kalau memang tidak cukup, dia dibersihkan dulu ke dalam neraka, kemudian baru dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Nah. Kemudian pelajaran yang lainnya, dan ini yang terakhir. Nah, biasanya kalau dari bilang yang terakhir semangat biasanya, ya kan? Hilang ngantuknya. Padahal yang terakhir butuh penjelasan 1 jam lagi. Baik. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita menunda taubat. Namun hendaknya kita bersegera dalam melakukan kebaikan kapan kita mampu melakukannya. Kapan pintu sudah terbuka, hendaknya ketika itu kita bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Kenapa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena kita tidak tahu kapan kematian itu dah datang. Nabi bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa makna yugharghir? 2 penjelasan dari para ulama. Ada 2 maknanya. Yang pertama, belum datang, belum terlihat olehnya azab yang mematikan. Seperti Fir'aun, dia ucapkan la ilaha illallah sebelum mati, ya kan? Tapi air laut sudah sampai di kerongkongan, udah pasti mati. Baru dia bertaubat. Maka Allah katakan, al-an wa qad asait. Sekarang kamu baru taubat, sedangkan sebelumnya kamu sudah bermaksiat. Karena taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang dibangun di atas rasa takut, cinta dan pengagungan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Tsunami udah di atas kepala baru tobat. Hilang tsunami main lagi. Tsunami udah di atas kepala baru taubat. Udah yakin dia mati. Falamma ra'au ba'sana tadarra'u. Ketika mereka sudah melihat azab kami, baru mereka tobat. Enggak diterima oleh Allah. Makna kedua dari makna yugharghir kata para ulama adalah nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkongannya. Kalau sudah sampai di kerongkongannya, maka tobat dia tidak lagi bermanfaat. Dan ingat jamaah, kematian tidak pernah bisa kita prediksi jamaah. Dan kita tidak akan mampu lari darinya. Sekalipun kita bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Allah telah berfirman, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian, sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Ada orang berulang kali naik pesawat dan berulang kali insiden pesawatnya belum mati. Matinya justru keluar dari WC, jatuh, mati. Itulah kematian jemaah. Saya punya kawan rahimahullahu taala, anak muda masih. Beberapa minggu lagi dia akan menikah saat itu.
Sedang duduk-duduk di atas kursi bersama keluarga ya, sama neneknya. Tiba-tiba jatuh anak muda aja. Umurnya masih di bawah 25 tahun. Jatuh, mati. Syahidnya apa? Kematian tidak pernah bisa prediksi. Ada orang berpangkat tinggi, naik helikopter, darah tinggi, mati di angkasa, di atas helikopter jemaah. Pernah kejadian satu pesawat pasukan elit yang akan turun untuk melakukan acara pertunjukan dengan terjun payung. Allah berkehendak lain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan semoga mereka mati husnul khatimah. Tapi syahidnya, pelajarannya, itulah kematian kalau datang. Pas turun, pilotnya dia kira udah pas landasannya, rupanya belum pas. Semuanya mati dan rata-rata tubuhnya tidak utuh. Ada yang didapatkan cuma dari bahu sampai pinggang aja, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa kepala. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun jamaah. Sedang di masjid lagi sujud, mati. Sedang baca Al-Quran, mati. Yang lebih buruk lagi dan merugikan, lagi zina, mati. Zinanya zina perdana lagi, kan rugi banget. Ya? Zina perdana, mati. Subhanallah. Khamar perdana, mati. Korupsi perdana, mati. Lebih bahaya lagi, syirik perdana, mati. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Puluhan tahun dia soleh, puluhan tahun ibu soleh. Penasaran suatu hari ingin berzina, zina perdana, mati. Sekian tahun dia istiqomah, sekian tahun dia soleh. Penasaran sama zina, karena kawan-kawan dia yang sudah hijrah bersama dia sebelum hijrah mereka udah berzina. Kalau aku belum pernah melakukannya, terlalu cepat hijrah. Cobalah. Pas coba di zina perdana, malaikat maut datang, ceret, ditarik nyawanya, mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu dibangkitkan di padang mahsyar di hadapan seluruh manusia yang pernah hidup di dunia ini sesuai dengan kondisi matinya. Mati dalam diskotik, dibangkitkan juga dalam keadaan seperti itu. Walaupun setelah mati dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, tetap ketika dibangkitkan, kata Nabi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Saya kira untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Adapun pertanyaan, maka insyaallah taala akan kita bacakan pada kajian duha besok insyaallah ya. Baik. Dan masih banyak lagi faedah dan pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini. Mudah-mudahan dapat kita bacakan kembali pada episode berikutnya insyaallah taala. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.